Perhatikan dengan seksama. Sebuah kelompok pembunuh wanita cantik mengejar seorang miliarder wanita tanpa ampun. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk menghentikan wanita kaya itu dengan cara kasar. Mereka menembak ban mobil dengan pistol. Mobil seketika kehilangan kendali, berhenti menabrak di bawah gedung sebuah perusahaan. Para pembunuh segera turun dari mobil. Mereka mengelilingi wanita kaya dengan tongkat di tangan, dan mengancam wanita kaya itu. Sekarang serahkan rancangan Chip Longguo. Mungkin masih ada kesempatan untuk memberinya ampun. Wanita kaya itu sangat menyadari pentingnya chip tersebut. Dia tidak akan memberikannya kepada mereka meskipun harus mati. Melihat wanita kaya tetap keras kepala, para pembunuh segera bersiap untuk merampas dengan kekerasan. Pada saat yang sama, kebisingan di luar membangunkan penjaga yang sedang tidur siang. Melihat orang-orang ini tidak mematuhi aturan lalu lintas, parkir sembarangan di bawah gedung perusahaannya sendiri, pemuda itu segera memperingatkan mereka untuk segera mengemudikan mobilnya. Atau nanti dia akan mengunci semua mobil tersebut. Pembunuh belum pernah melihat penjaga keamanan yang begitu tidak takut mati. Langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Namun pemuda itu hanya menginjak tanah dengan ringan, dan langsung menghantam semua orang. Melanggar aturan parkir dan bahkan memukul orang. Kalian adalah penjahat di luar hukum. Dua pembunuh wanita sama sekali tidak dapat membayangkan. Hanya dipukul 2 kali di pantat oleh pemuda itu, dan langsung muntah darah. Segera bertanya tentang identitas asli penjaga keamanan. Namun pemuda itu tetap tenang mengatakan bahwa dia hanya adalah kepala tim besar perusahaan ini. Namun pembunuh wanita sama sekali tidak percaya. Seorang penjaga keamanan memiliki keterampilan yang begitu baik, begitu sempit. Penjaga keamanan, melindungi kedamaian. Profesi saya yang begitu mulia dan besar. Mengapa kamu meremehkan orang? Setelah memastikan bahwa pemuda itu benar-benar seorang penjaga keamanan, pembunuh wanita segera mengungkapkan bahwa mereka adalah pasangan hitam dan putih dari tentara bayaran internasional. Mengganggu mereka, kelompok tentara bayaran tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja, dan meminta pemuda itu untuk tidak ikut campur lagi. Cepatlah lari, penjaga kecil. Beberapa ribu yuan sebulan. Tidak perlu bermain dengan nyawa. Bukankah ini cukup santai? Siapa yang akan nekat seperti itu? Kamu, bahkan belum tumbuh bulu, tidak tahu aturan di istana Raja Naga. Tanah terlarang Dacia. Larangan bagi tentara bayaran. Apa hubunganmu dengan istana Raja Naga? Tunjukkan pintu gerbang kepada mereka dalam 2 hari. Kakak penjaga keamanan. Kali ini jika tidak ada kamu, aku yakin aku akan mati karenanya. Aku akan sangat berterima kasih atas menyelamatkan nyawaku. Tetapi yang paling penting sekarang adalah menangkap 2 pembunuh ini dan menghukum mereka. Kamu benar, harus menangani para penyerang yang melanggar perbatasan ini. Penjahat yang merusak, semuanya harus diatasi. Meningkatkan kejayaan negara kita. Melanggar Dacia akan dihukum meskipun jauh. Tangkap mereka. Biarlah mereka tahu. Mereka yang menantang negara kita akan dihukum meskipun jauh. Kamu akan pergi. Kalau tidak, sudah pukul 5. Aku sudah selesai kerja. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, bagaimana kita akan menangani para pembunuh ini? Posisi kita ini, tanpa bayaran lembur. Apalagi malam ini aku masih mengajak mertua makan. Urusan istana naga. Apa hubunganmu dengan mereka? Aku bisa memberikanmu apapun. Bisa apa saja. Seharusnya tidak bisa. Tapi kalau kamu, juga bukan tidak mungkin. Kamu terlalu serius. Tidak ada apa-apa. Aku adalah putri dari keluarga Su Zimeng. Ada begitu banyak pria yang mengejarku. Terlalu kering. Tidak selalu buruk. Jangan merasa rendah diri. Kamu benar-benar pergi. Jika tidak apa-apa, akan ada orang yang membantu kamu. Aku ingin tahu siapa lagi yang akan membantumu. Kamu tidak bisa membunuhku. Dia sudah bilang, nanti akan ada orang datang untuk menyelesaikan masalah kalian. Kamu pikir dia akan datang menyelamatkanmu? Aku rasa dia tidak berani melawan aku. Pertempuran dengan pasukan bayaran internasional. Mereka pasti ketakutan dan lari tunggang langgang. Apa itu? Yurisdiksi Raja Naga tidak akan membiarkan kalian berbuat jahat. Kamu adalah orang Istana Naga. Penjaga tadi, apa hubungan kalian dengan ini? Urusan Istana Naga. Kalau ingin tetap hidup, jangan tanya-tanya. Begitulah, pria tadi menyelamatkan nyawa saya. Keluarga Su bersedia mengadakan sebuah pesta mewah. Terima kasih kepada Istana Naga.
atas bantuan penyelamatan dari pria itu. Tolong sampaikan kepada utusan. Sepertinya saya tidak berada di Istana Naga. Identitas penjaga keamanan itu pasti luar biasa. Halo, tolong periksa seorang penjaga keamanan. Saya ingin tahu seluruh informasinya. Permisi, Tuan Istana. Semuanya sudah dijelaskan. Jangan terlalu mencolok. Tetap rendah hati. Mohon kembalilah, Tuan Istana. Bawahan sudah menyelidiki tentara bayaran yang membuat kerusuhan hari ini. Mereka diperintah oleh Gereja Barat. Sepertinya saya tidak berada di kuil naga. Serangga menjijikan ini semakin berani. Hormatilah kembalinya Tuan Istana. Selama beberapa tahun ini Anda tidak ada untuk mengembalikan kejayaan Istana Naga. Seperti sekawanan naga tanpa pemimpin. 5 tahun telah berlalu. Mohon kembalikan posisi Anda, Tuan. Menghidupkan kembali kejayaan kuil naga. Hormatilah kembalinya Tuan Istana. Mohon kembalikan posisi Anda, Tuan. Bangkitlah. 5 tahun yang lalu, aku sedang bertarung di luar, melindungi tanah air. Namun tak terduga, seseorang benar-benar membunuh tunanganku. Saat ini, saya telah mengetahui siapa pelakunya. Pelakunya terkait dengan serangan terhadap Su Zimeng. Setelah Jian Fan meninggal, kamu marah dan membantai seluruh dunia. Semua kekuatan bawah tanah, kemudian pensiun dan menghilang. Rela menyembunyikan identitas, menjadi pengawal di sekitar Su Zimeng. Ternyata untuk benar, hanya Su Zimeng bisa mengungkapkan pelaku sebenarnya. Memang, hari ini menangkap ikan besar. Raja Naga dengan kebijaksanaan ilahi dan perhitungan yang luar biasa. Su Zimeng ingin mengucapkan terima kasih atas menyelamatkan nyawanya. Malam ini akan diadakan pesta Raja Naga. Ingin mengundang Anda untuk hadir. Biarkan saya tanyakan. Kakak ipar, kamu pergi kemana? Apa katamu? Saya tidak bisa mendengar. Apakah kamu akan pergi ke pesta malam Su? Tidak, saya tidak akan pergi. Bukankah kamu sudah menjanjikan untuk makan malam bersama saya? Kamu tidak akan datang lagi. Gadis cantik yang saya bawa sudah sangat gelisah. Jian, saya tidak punya mood untuk bercanda denganmu. Saya baru saja mendapat kabar. Keluarga Su akan mengadakan pesta. Pada saat itu akan ada pesta gerbang naga. Tokoh besar muncul. Saya harus mencari cara untuk mendapatkannya. Undangan pesta keluarga Su. Barulah bisa bertemu dengan tokoh besar itu. Nenek Ye, bukankah itu bagus? Kakak ipar saya